Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengalahkan lawan. Tinju Xiao Yan menjadi sedikit lebih besar setelah menelan pil kekuatan naga. Menambahkan peningkatan kekuatan dari Octane Blast, Do Teknik W ke efek obat, angin menakutkan yang terkandung di tangan Xiao Yan hampir menyebabkan wajah sebagian besar orang di galeri tontonan dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa orang yang telah mencapai elit bintang 7 atau 8 Douling mungkin mengalami kesulitan untuk ditampilkan. Angin terbentuk di tangan Xiao Yan. Udara di depannya juga benar-benar tersebar di bawah serangannya ini. Tinjunya menembus ruang kosong dan samar-samar mengandung angin panas. Bayangan samar kepalan tangan tertinggal dimanapun kepalan tangan itu lewat. Sebelum tinju benar-benar melakukan kontak dengan Bai Sheng, udara, yang telah ditekan karena angin yang kuat dan keras, telah melesat ke arah armor Do Ki kuning tua yang tebal. Sebuah ledakan yang jelas segera terdengar dan penyok sebesar telapak tangan muncul di armor. Namun, penampilan penyok hanya berlangsung sesaat sebelum benar-benar diperbaiki oleh Do Ki yang mengalir dengan cepat. Serangan Xiao Yan ini menyebabkan angin kencang dari tinju mengunci udara di sekitar Bai Sheng, menyebabkan dia tidak punya tempat untuk menghindar. Oleh karena itu, yang terakhir hanya bisa melebarkan matanya, yang dipenuhi rasa takut, saat dia melihat tinju besar yang dengan cepat membesar di matanya. Di bawah pukulan ini yang berisi hampir semua kekuatan Xiao Yan, semua orang di galeri tontonan telah merendahkan suara mereka saat mata mereka mengikuti gerakan tinju yang berulang. Bang! Tinju Xiao Yan yang berisi kekuatan yang kuat akhirnya bertabrakan dengan Do Ki armor yang tebal di bawah mata semua orang yang hadir, yang telah menghentikan pernapasan mereka. Saat mereka melakukan kontak diam pun terjadi. Segera, ledakan seperti guntur meletus dari medan pertempuran. Saat ledakan seperti guntur terdengar, riak kuat yang paling menakutkan, sejak awal pertarungan, melonjak keluar dari titik di mana tinju dan baju besi Do Ki bersentuhan. Riak melingkar ini terlihat dengan mata telanjang. Riak itu meluas dengan kecepatan tinggi, dan dalam beberapa kedipan mata, itu menyebar keluar dari lingkaran pertempuran. Itu berangsur-angsur berubah menjadi terlupakan setelah mencapai jarak puluhan meter. Kekuatan riak tidak menyebabkan garis retak segera terbentuk di medan pertempuran seperti yang terjadi beberapa kali sebelumnya. Sebaliknya, banyak energi destruktif, seperti bom waktu yang mencapai waktu ledakannya, meletus di bawah banyak tatapan kaget setelah beberapa detik hening. Bang! Beberapa detik setelah kekuatan riak menyebar, medan pertempuran yang semula sepi tampaknya telah terkena bom. Dalam sekejap, permukaan tanah batuan itu pecah. Garis retak setebal lengan seseorang menyebar ke segala arah sementara pecahan batu seukuran kepalan melesat kemana-mana, menyebabkan orang-orang di galeri tontonan buru-buru menghindarinya. Pada saat ini, medan pertempuran yang sangat sulit ini benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Asap naik. Hanya tempat di medan pertempuran tempat Xiao Yan dan Bai Sheng berada tidak bergerak. Tinju Xiao Yan masih ditempelkan erat pada armor Do Ki yang terakhir. Tinjunya tampak mantap, tapi tanpa kekuatan. Menyusul peningkatan gemetar, armor Do Ki menjadi lebih ilusi, memungkinkan semua orang untuk memahami bahwa baju besi dengan pertahanan yang sangat mengejutkan ini tampaknya telah memasuki tahap di mana ia akan meledak. Seutas darah merah cerah merembes keluar dari sudut mulut Bai Sheng. Meskipun baju besi itu ada di sana untuk menahan sebagian besar kekuatan, kekuatan samar itu masih menyebabkan dia sedikit terluka. Bai Sheng menggertakkan giginya. Matanya sangat marah dan dingin saat dia menatap Xiao Yan di depannya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong Do Ki yang tersisa di tubuhnya ke dalam armor Do Ki, menyebabkan armor ilusi sekali lagi menjadi lebih seperti substansi.
Dia dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa kekuatan yang tersisa di tinju Xiao Yan akan menyebabkan dia jatuh ke dalam cedera serius jika armor Douki-nya menghilang pada saat ini. Karena itu, dia harus bertahan bahkan jika dia harus berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawanya. Selama dia berhasil bertahan, dia mungkin memiliki harapan kemenangan. Ini karena dia dengan jelas mengerti bahwa Xiao Yan kemungkinan besar sudah mencapai titik di mana dia kehabisan tenaga setelah menunjukkan pukulan yang begitu kuat. Sekarang, itu tergantung pada siapa yang bisa bertahan lebih lama. Tentu saja, di atas seruan itu, ada cukup banyak orang yang tidak bisa menahan desahan terus-menerus atas perilaku Xiao Yan yang hilang. Itu adalah pil obat tingkat 5. Apakah tidak berlebihan menggunakannya untuk menangani Bai Sheng? Xiao Yan mengencangkan tinjunya dan melemparkan beberapa pukulan, ke depannya. Dia tidak menambahkan sedikit pun douki pada mereka. Dengan hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya, Xiao Yan bisa mendengar suara ledakan bergetar di udara. Setiap kali tinjunya dilempar, peluru meriam udara yang tidak berbentuk akan terkompresi dan ditembakkan dengan keras karena kekuatan angin yang besar. Ketika bola meriam udara ini mendarat di tanah, mereka akan segera meninggalkan lubang yang tidak besar atau kecil di tengah suara yang rendah dan dalam. Memang layak menjadi pil obat tingkat 5. Efek pengobatannya sebenarnya cukup menakutkan. Energi kuat yang keluar dari tubuhnya dengan cara seperti banjir menyebabkan Xiao Yan memiliki dorongan untuk membawa sesuatu dan memukulinya dengan kejam. Dia mengangkat kepalanya dan matanya mendarat di Bai Sheng di depannya dengan niat buruk. Dia mengeluarkan senyum dingin dan cahaya perak muncul di bawah kakinya. Dengan goyangan lembut, tubuhnya muncul di depan Bai Sheng dengan cara seperti hantu. Kecepatan ini sedikit lebih menakutkan dari sebelumnya. Bai Sheng telah mengalami betapa menakutkannya kecepatan Xiao Yan. Karena itu, hatinya tetap berhati-hati setiap saat. Karena inilah tubuhnya tiba-tiba menegang saat tubuh Xiao Yan bergerak. Tombak panjang yang ditutupi oleh douki kuning tua di tangannya segera dan dengan kejam menembus secara eksplosif ke arah Xiao Yan yang muncul di depannya. Setelah mengkonsumsi pil kekuatan naga, Xiao Yan menemukan bahwa kekuatannya tidak hanya melonjak secara eksplosif, tetapi penglihatannya juga menjadi lebih tajam. Meskipun tombak panjang Bai Sheng tersembunyi di dalam douki, sehingga sulit bagi seseorang untuk mengidentifikasi jalur penyerangannya, Xiao Yan masih bisa merasakannya. Dia mencondongkan kepalanya ke kiri dan dengan sangat sempit menghindari angin tajam dari tombak. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dengan cara seperti kilat dan meraih tiang tombak yang baru saja melewati telinganya. Kekuatan yang tak tertandingi di tangannya menyebabkan tombak panjang, yang berisi douki yang kuat, tidak dapat bergerak sedikit pun. Ekspresi Bai Sheng tanpa sadar menjadi lebih suram saat tombak panjangnya dicengkeram. Dia memutar tangan kanannya dan douki kuning tua dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Akhirnya, dia menekannya dengan cepat dan itu langsung membentuk sekelompok cahaya berwarna coklat seukuran telapak tangannya. Mulutnya mengeluarkan teriakan tajam dan gugus cahaya dengan keras menyerang Xiao Yan. Spin kondensasi lumpur misterius. Gugus cahaya berwarna coklat kental ini jelas memiliki kekuatan ofensif yang sangat besar. Meskipun jaraknya ke Xiao Yan setidaknya beberapa kaki, itu sudah menyebabkan suara angin deras yang sangat tajam muncul dalam jarak pendek ini. Busur cahaya kuning tua terbentuk di permukaan cekung gugus cahaya. Udara di depan kumpulan cahaya tampaknya telah dilucuti saat ini. Kelompok cahaya berwarna coklat dengan cepat meluas di dalam mata hitam gelap itu. Xiao Yan tidak mundur sedikit pun. Kekuatan yang memenuhi tubuhnya perlu dikeluarkan. Oleh karena itu, Xiao Yan sama sekali tidak memiliki keraguan sedikit pun saat dihadapkan pada serangan tajam oleh Bai Sheng ini. Daun palennya yang seperti telapak tangan raksasa terkepal erat menjadi kepalan yang menghantam dengan keras ke arah cahaya berwarna coklat. Xiao Yan masih tidak menggunakan sedikit pun douki. Namun,
Ledakan yang menusuk telinga mulai terdengar di dalam medan pertempuran seperti petasan. Bang! Jarak beberapa kaki yang pendek itu tercakup dalam sekejap mata. Keduanya tidak memiliki sedikit pun waktu untuk berpikir ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan. Ledakan yang jelas dan keras segera terdengar di fighting arena ini, seperti guntur. Kekuatan riak yang kuat mulai menyebar dengan cepat dari titik di mana keduanya melakukan kontak. Tanah yang keras mulai berguling-guling seperti ladang yang dibajak oleh banteng. Riak energi menyebar. Ekspresi Bai Sheng menjadi putih. Kekuatan liar dan ganas yang ditularkan dari telapak tangannya hampir menyebabkan seluruh lengannya turun ke kondisi mati rasa. Lengannya gemetar. Pada saat itu, dia tidak peduli dengan tombak panjang itu. Kakinya dengan cepat mundur. Setiap kali satu kaki jatuh, dia akan meninggalkan jejak sedalam setengah inci di tanah. Ini berlanjut selama puluhan langkah sebelum dia benar-benar menyelesaikan kekuatan itu. Dia menghentikan langkahnya dan rasa manis memenuhi tenggorokannya yang ditelan olehnya. Debu yang tersebar di seluruh medan pertempuran tersebar. Tubuh besar Xiao Yan terungkap. Melihat tempat di mana dia berdiri, tampaknya dia hanya mundur satu langkah. Tombak panjang berwarna kuning tua di tangannya memberitahu semua orang yang memiliki keunggulan dalam pertukaran intens sebelumnya. Xiao Yan memegang tombak panjang berwarna kuning tua di tangannya. Dia secara acak melirik ekspresi jelek Bai Sheng. Dengan lemparan yang ceroboh, dia melemparkan tombak panjang itu keluar dari medan pertempuran. Tidak ada yang tahu apakah itu sengaja atau tidak, tapi tempat tombak panjang mendarat secara kebetulan adalah tempat di mana Bai Sheng mengirim penguasa Xuan berat terbang ke sebelumnya. Sepertinya pil obat dari senior Bai Sheng itu tampaknya lebih rendah dari pil kekuatan naga. Xiao Yan menertawakan Bai Sheng. Senyumannya, bagaimanapun, tidak memiliki kehangatan dan sedingin es. Bai Sheng menarik sedikit di sudut mulutnya. Sikap sombong Xiao Yan ini menyebabkan dia sangat marah sampai menyemburkan api. Namun, selain marah, dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan. Jika dia tidak mengonsumsi pil obat, dia bisa meminjam kesempatan untuk mengejek pihak lain menggunakan pil kekuatan naga. Namun, dia saat ini hanya seperti rimpang pemakan bisu. Dia hanya bisa menelan kepahitan yang telah dia cari untuk dirinya sendiri. Pertarungan belum berakhir. Dengus gelap dan dingin dikeluarkan. Pada saat ini, Bai Sheng hanya bisa habis-habisan dalam pertarungan. Dou Qi kuning tua melonjak keluar dari tubuhnya dan berputar tanpa henti di sekitar permukaan tubuhnya. Sesaat kemudian, itu benar-benar diaglomerasi menjadi armor kuning tua seperti zat. Pertahanan afinitas dasar Dou Qi cukup baik. Armor Dou Qi yang diaglomerasi oleh Bai Sheng dengan kekuatannya saat ini memiliki kekuatan pertahanan yang begitu kuat hingga menakutkan. Dihadapkan dengan kekuatan Xiao Yan yang kuat, afinitas tanah Dou Qi armor semacam ini memiliki efek balasan yang cukup baik. Bai Sheng hanya membutuhkan kurang dari 10 detik untuk menggumpalkan armornya. Begitu baju besi itu terbentuk, Xiao Yan sekali lagi memindahkan sosoknya yang seperti hantu. Angin tajam dari tinjunya menghantam dengan marah ke arah Bai Sheng. Bang! Tinju Xiao Yan membentur armor Dou Qi berwarna kuning dan energi seperti air berwarna kuning berfluktuasi dengan cepat. Sebagian besar energi diterima olehnya secara langsung. Porsi kecil yang tersisa sebenarnya dipantulkan kembali ke arah Xiao Yan. Deng-deng! Bai Sheng mundur 2 langkah lagi sebelum menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya kembali normal saat dia mengangkat kepalanya. Dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, kekuatan brutalnya cukup bagus, tapi apakah kamu tidak tahu bahwa hubungan darat Dou Qi Armor memiliki pertahanan terbesar? Saya mungkin mengalami kesulitan mendapatkan kemenangan dalam pertempuran ini, tetapi pasti tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan saya bahkan jika Anda memiliki pil kekuatan naga. Apakah begitu? Kalau begitu,
Saya akan mengizinkan Anda untuk melihat bagaimana saya akan memecahkan cangkang kura-kura Anda ini. Sebuah ejekan dingin muncul di mata Xiao Yan. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Yan melangkah maju. Tubuhnya sekali lagi muncul di depan Bai Sheng. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan menariknya kembali ke perut bagian bawah. Sesaat kemudian, tiba-tiba muncul senyum dingin dari sudut mulut Xiao Yan. Ledakan oktan. Saat tinju itu bergerak, perubahan tiba-tiba terjadi pada kekuatannya. Angin tajam yang tak tertandingi terbentuk di tinjunya. Suara ledakan yang menusuk telinga bisa dengan jelas terdengar di seluruh arena pertarungan. Pada saat ini, keterkejutan dan ketakutan akhirnya muncul di wajah Bai Sheng yang berisi senyuman dingin beberapa saat yang lalu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.